Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, suatu malam yang sangat berbahagia buat kita semua, di mana kita datang bersama ke masjid ini melaksanakan sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis taklim. Semoga ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kenaziran Masjid Al-Ikhwan, yang saya hormati saudara saya, sahabat saya, keluarga saya, Pak Ustadz Komarudin Sagala. Sejak tahun 94 kami sudah betul-betul bersama di medan ini. Belum lagi tahu kapan moneter, kan gitu kan Pak ya. 94 Bapak ini buka sekolah Al-Muntazar, saya tinggal di Pasar 2 di Al-Muttaqin. Semua bapak-bapak dan ibu-ibu anak-anakku yang dirahmati Allah yang saya hormati, kaji kita malam ini kaji mengulang-ulang saja Pak. Kenapa saya katakan mengulang? Karena kaji ini sudah duluan diceritakan oleh guru-guru kita. Karena ilmu itu tidak ada ilmu yang lebih dari itu saja. Kok itu saja ilmunya Pak Ustaz? Nabinya telah tiada, Al-Quran telah sempurna, tidak mungkin bertambah lagi kaji. Itu saja ilmunya, cuma orang yang menyampaikannya yang berbeda-beda. Jadi kalau ada orang berkata, ngapain ngaji, ngajinya pun itu saja, hidup tidak lebih dari itu saja. Coba kita hitung, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Apa lagi Pak? Senin kembali, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Apa lagi Pak? Senin kembali, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Apa lagi? Januari lagi. Habis malam, siang, habis siang, malam. Lapar, kenyang, kenyang, lapar. Itulah hidup. Jadi makanya apa hidup menurut Ustaz? Itu saja. Jadi sangat salah orang berkata, kalau mengaji itu kok kajinya itu saja. Bukan itu yang kita kejar mengaji. Kenapa? Karena kalau kita mengaji ilmu yang dulu yang hampir tertutupi karena kesibukan kita. Yang mana ini? Oh, perbaiki. Oh, saya mana tadi Pak? Lupa sih. Jadi jangan salah, pengajian itu ilmunya itu saja, yang menyampaikannya orang berbeda-beda. Kenapa kita mengaji? Agar kita mau mengamalkan ilmu yang kita pelajari itu. Jadi jangan salah. Lalu kajian kita apa malam ini? Kata Imam Ghazali, ada 4 tingkatan kebersihan. Nah, ini kita di mana letaknya nanti? Kebersihan itu kata Imam Ghazali ada 4 macam, 4 tingkatan. Yang pertama kata Imam Ghazali, membersihkan seluruh badan dari hadas dan najis. Itu yang pertama. Hadas, najis. Hadas ada 2, hadas besar
hadas kecil. Najis ada 3, najis yang ringan, najis yang sedang, najis yang berat. Ini secara umum, nanti kita detailkan semuanya pada waktu singgung. Nah, yang kedua apa lagi? Tingkatan kebersihan yang kedua kata Imam Ghazali, membersihkan anggota badan kita dari perbuatan dosa. Tathhirul zawari anil ahdasi wal zarasim, ya. Al-jarasi wal asam, membersihkan anggota badan kita dari perbuatan dosa. Mana anggota badan? Ada tangan, ada kaki, ada lidah, ada mata, ada hidung, ada telinga. Jadi tingkatan kedua kebersihan itu kata Imam Ghazali, membersihkan seluruh panca indera kita dari sesuatu dosa. Itu kedua. Yang ketiga, tingkatan ketiga kebersihan itu membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Itu tingkatan ketiga kebersihan itu. Dan yang terakhir, membersihkan pikiran dari selain Allah. Ini tingkatan para nabi. Membersihkan pikiran kita dari selain Allah. Di pikirannya tidak pernah meleset dari Allah, Allah, Allah. Kita kan kadang-kadang enggak. Kita nampak gula yang enak, mah enak kali. Nampak mobil yang mewah, mah cantik kali. Kan gitu kan. Kalau sudah sampai tingkat ketiga, keempat, itu tingkatan para nabi dan para rasul. Luar biasa. Nah, dalam membersihkan, kita masuk yang pertama dulu, membersihkan anggota badan, zahir seluruh badan dari hadas dan najis. Ini kita kaji-kaji bawah ini, tidak usah tinggi-tinggi dulu. Ini corona ini kata apa? Corona. Sebenarnya corona ini tidak pernah, udah lama ini. Sebelum ada pun kalimat corona, orang Karo udah dibuat corona itu menjadi alat usaha mereka. Lewat bus corona. Jadi mereka udah punya bus dulu Pak. Sebelum ada corona dia udah punya bus corona dulu. Medan Jakarta. Nah, kebersihan anggota badan dari hadas dan najis. Apa yang diperlukan? Diperlukan membersihkan anggota badan ini adalah air. Ini di air pun kadang-kadang kita udah rusak. Air, ini kasih bawah ini dari dasar kali. Air. Al-miyahul lati yajuju biha tathhiru sab'u miyah. Itu dah bahasa Medan begitu. Air itu yang boleh dipakai untuk membersihkan hadas dan najis itu ada 7 macam. Yang pertama, air hujan. Jadi air hujan bisa dibuat untuk berwudu, kan gitu kan baik. Jadi kalau misalnya ada dibuat baknya, lalu hujan turun penuh bak itu, bisa kita jadikan untuk mengambil air wudu dan membersihkan najis, mandi di sana bisa. Kenapa? Salah satu air yang digunakan membersih itu adalah air hujan. Yang kedua, wama'ul bahri, air laut. Air laut. Kalau kita berlayar di laut, jangan kita bingung. Aduh, mau sholat tidak ada air. Air kok di bawah ada. Tinggal mengambilnya saja. Jadikan dia mengambil jadi air untuk air wudu. Bolehkah itu? Boleh. Kata Nabi memang air laut itu adalah salah satu pembersih untuk mengambil air wudu. Yang ketiga ada namanya ma'un nahri, air sungai. Jelas. Air sungai apa namanya? Sibolangit, ya. Air sungai Sabahe, air sungai Namusira-sira, jelas itu memang udah pasti bersih. Wa ma'ul bi'ri, air kolam. Ada kolam, boleh kita mengambil wudu di situ. Kolam besar. Wa ma'ul ain, air mata air.
Jadi kalau kita menggali tanah, tiba-tiba keluar mata air dari dalam, Pak, dan kita tampung, itu bisa buat air wudhu. Wa ma'us salji, air es. Mana tahu tidak ada air di rumah kita kecuali es batang, satu sebesar kelapa, batang kelapa, kan itu besar esnya, encerkan dia. Bolehkah dijadikan menjadi air wudhu? Boleh kalau memang dia banyak, kan gitu kan. Yang terakhir wa ma'ul baradi, dan dia namanya air embun. Mana tahu pagi-pagi di halaman rumah kita ada rumput-rumput, tiba-tiba ditengok rupanya daun talas yang lebar itu udah penuh air embun, kan air juga tuh. Andai kata bisa dikumpulkan dengan banyak, bisa dijadikan sebagai alat pembersih. Itulah macam-macam air yang digunakan untuk membersihkan anggota badan dari hadas dan najis. Air dulu, baru yang lain-lain. Ini dari tangga awal ini. Kemudian apa lagi? Air itu dibagi lagi. Apa bagiannya? Ada air dia bersih tapi membersihkan. Air itu bersih, bisa diminum, bersih, bisa menyuci pakaian. Kenapa? Dia suci dan menyucikan. Ini air yang bersih. Itulah air-air yang tadi. Tapi ada air, kan itu kan Pak ya? Jadi udah jelas ini kalau air yang bersih sama bersihkan itu bisa. Air keran, air sumur, air kolam tadi, air es, air semua air yang 7 macam tadi itu air yang bersih lagi membersihkan. Bisa dipakai untuk menyuci pakaian, untuk membersihkan anggota badan dari wudhu, ada wudhu dan juga mandi dari hadas besar. Kemudian yang kedua ada namanya tahirun mutahhirun makruhun. Ada air, kata ulama, kata agama kita, dia bersih dan tahir mutahhir, dia bersih mensucikan bisa, tapi makruh. Makruh dia. Siapa itu? Ma'ul musammas. Ma'ul musammas, air yang dipanaskan matahari. Jadi pada tahu ada drum, kan itu apa ya? Drum atau kaleng-kaleng agak besar dia di tengah lapangan, panas matahari tidak tanggung, tapi ada air di dalam sehingga kita pegang air itu terasa panas. Bolehkah dia dijadikan untuk mengambil air wudhu kalau banyak? Boleh, tapi makruh. Apa arti makruh? Dikerjakan tidak berdosa, kan itu baik. Ditinggalkan mendapat pahala. Itu namanya makruh. Kenapa tidak boleh dipakai air yang dipanaskan air matahari? Kata Nabi, orang yang menggunakan air yang dipanaskan matahari itu mewarisi penyakit baros. Baros itu kusta. Apa namanya? Bukan kusta, yang putih badannya. Sopak ya. Putih badannya, Pak. Itu tidak ada yang obatnya itu, Pak. Kalau kena kita mau ke dokter mana pun di dunia ini belum ada satupun yang bisa mengobati itu. Nah, itu putih badannya. Apa nama bahasa kita, Pak? Sopak. Nah, sopak. Penyakit supak namanya. Jadi badannya itu bersih, apa putih dia, tapi putihnya nggak bagus. Nah, putihnya nggak bagus, Pak. Orang putih cantik, tapi kalau yang penyakit sopak ini tidak cantik putihnya. Nah, jadi rupanya kata Nabi, orang yang menggunakan air yang dipanaskan matahari, dia akan mewarisi penyakit sopak. Nah, makanya dia mau ditinggalkan, kan gitu kan, Pak ya? Jangan pula merasa hebat. Bagus ditinggalkan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahirun ghairu mutahhir. Dia bersih tapi tidak membersihkan.
Tadi air yang dapat membersihkan. Yang kedua, dia bersih tapi makruh, kan gitu kan Pak ya. Yang ketiga, dia bersih tapi tidak membersihkan. Air apa itu? Ma'ul mustamal, air yang sudah dipakai. Air yang sudah dipakai berwudu. Jadi misalnya air dipakai berwudu ini Bapak dan Ibu, dia ada syaratnya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, air itu tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena memang sudah terkontaminasi dengan kotoran yang ada di badan kita. Tapi ada pendapat yang kedua, kalau airnya itu untuk pembaharuan wudu, udah berwudu kita Pak, belum batal. Namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Udah berwudu dari rumah, sampai di masjid, kita sholat maghrib, ngaji-ngaji, mau azan, wudu lagi, belum batal. Itu namanya pembaharuan wudu, sunat. Salah satu sunat-sunat wudu itu adalah memperbaharui wudu. Nah, air yang menetes dari tangan orang yang berwudu kalau sudah pembaharuan wudu, ada ulama yang mengatakan itu tidak bernajis. Kenapa? Karena badannya dalam kondisi bersih karena dia baru berwudu. Jadi makanya kita menggunakan air mustakmal itu hati-hati juga. Hati-hati. Loh jadi bagaimana Ustaz kalau kita punya sumur? Tidak masalah. Jangan pula kita berpikir harus punya keran semua, kan gitu kan Pak. Punya sumur boleh, dulu bersumur semua orang, bukan pakai keran. Lalu bagaimana? Bersihkan dulu semua anggota tubuh dari segala macam kotoran. Kan gitu kan Pak. Nah, makanya kalau di hadisnya itu kata Nabi, air itu tidak membersihkan, tidak kena najis sesuatu pun, ya kan? Selama tidak berubah bau dan warnanya. Nah, itu dia. Makanya dibersihkan dulu seluruh anggota tubuh kita supaya mana tahu ada lengket-lengket kotoran tidak jatuh ke tempat, kalaupun kena bersihkannya ke dalam ember tadi tidak termasuk dia menurut sebagian ulama. Nah, tapi air yang mustakmal ini kalau cukup dia 2 kullah itu tidak mempengaruhi, kan gitu kan. Kalau cukup 2 kullah, berapa kullah itu? 1 kullah itu 500 kati Baghdad. Berapa literkah itu? 216 liter. Berapa sentikah baknya itu? 60 kali 60 kali 60. Itulah batas minimalnya. 60 cm panjang, 60 cm tinggi, 60 cm lebar. Jadi kalau kita punya bak 60 ke bawah, 1 kullah, 2 kullah lah itu. Tapi airnya harus penuh. Harus penuh yang 60 itu ukuran minimal. Kalau kurang dari itu berarti kurang dia, kan gitu kan Pak. Jadi yang 216 liter itu sama dengan baknya, 60 cm panjangnya, 60 cm lebarnya, 60 cm dalamnya ke bawah. Dipenuhi semua bak itu, itulah 2 kullah. Kalau hitung itu 216 liter. Nah, lalu kalau kita membuat bak supaya tidak seperti itu, lebihkanlah, kan gitu kan Pak ya. Lebihkanlah ukurannya. Jangan pula pas-pasan 60 kali 60 kali 60. Buatlah 1 meter lebih. Kenapa banyak? Ini kita kadang-kadang buat bak kecil-kecil, kan gitu kan. Nah, di situ penting, di situ kunci. Di air itu kunci. Kita mau segala ibadah untuk ibadah mahdhah memang harus pakai air wudu. Kalau air wudu kita memang tidak sempurna, ya seterusnya pun tidak sempurna juga. Jadi makanya kalau awalnya tidak baik, ujungnya pun tidak akan baik.
Makanya perhatikan masalah air kita di rumah. Kan kita kan banyak air di rumah. Jadi mandi kita, kadang-kadang mandi kita tak apa-apa di badan kita, sementara airnya sedikit. Makanya lebihkan, setiap kita bikin kamar mandi, bak kamar mandi, buat yang 5, buat 1 meter lebih. Nah, berapa? 1,5 meter kali 1,5 meter, udah lebih dari itu. Kalau sempat dipenuhi itu udah berapa ribu liter itu. Nah, ini yang dibutuhkan hanya 216 liter. 216 liter sama dengan 60 cm panjang, 60 cm tinggi, 60 cm lebarnya. Itulah batas minimal. Itu batas paling sedikit. Nah, kemudian ada air yang bernajis. Nah, bagaimanakah air yang bernajis ini? Air yang kurang 2 kullah jatuh ke dalam najis. Kurang 2 kullah jatuh ke dalamnya najis. Oh, enggak ada nampak warnanya Pak Ustadz. Kalau kita tahu ada najis masuk, itu sudah mutanajis. Kecuali air tadi cukup 2 kullah. Kalau 2 kullah banyaknya air itu masuk ke dalam sesuatu, kalau tidak berubah warna dan baunya, itu tetap saja bersih dan membersihkan. Tapi kalau kurang dari 2 kullah, jatuh najis ke dalam, menjadi air yang bernajis. Jadi makanya Bapak dan Ibu, masalah air ini masih banyak orang yang rancu di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak kali Pak. Jadi ini kan dalam masalah berwudu. Untuk membersihkan makanan saja pun masih banyak orang yang belum sempurna membersihkan makanan yang mau dimakan. Makanannya halal, dari duit dia halal, tapi cara masaknya bernajis. Nah ini dia, bernajis. Bagaimana caranya? Dia beli sayur kangkung dipajak, lalu sampai di rumah disiangin pula sayur ini. Ternyata tadi kangkungnya dipajak kena najis. Lalu dipetik ikan sayur kangkung tadi, taruh di tempayan, lalu dimasukkan air ke dalam, dikucek-kucek, dibuang airnya, kotor, namanya cucian pertama. Baru diambil lagi air, kucek-kucek lagi, mulai bening, baru ambil lagi air.